Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dinilai dapat menghindari fenomena melawan kota kosong dan politik transaksional dalam pilkada. Selain itu, putusan itu juga pemirsa memungkinkan munculnya lebih banyak calon yang akan berkompetisi. Persoalannya kemudian, akankah situasi ini sanggup melahirkan calon pemimpin yang mumpuni? Selengkapnya dalam Benang Merah, Peluang Pilkada, Jaring Pemimpin Jempolan. Mahkamah Konstitusi MK cerdas cenderung memilih calon pemimpin berkualitas. Kendati pilihan itu pun tetap berpeluang menghadirkan resiko. Tak ada gading yang tak retak. Alih-alih sekedar mengandalkan kata hati dan emosional, pemilih cerdas akan mengedepankan nalar rasional, mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber sebelum menjatuhkan pilihan di bilik suara. Dengan begitu, mereka tidak termakan informasi hoax, apalagi ikut menyebar berita bohong atau muatan negatif lainnya. Kita harus mau menolak politik uang, harus mau menolak sogok dan suap politik dari kandidat. Kalau dia saja tidak menghargai kita sebagai pemilih yang harusnya anti korupsi, maka bisa jadi saat menjabat dia pun akan menggunakan perilaku yang sama. Itulah kenapa penting bagi kami dalam proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang daftar, ya maksud saya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didaftarkan tersebut itu menyampaikan visi misi, ya visi misi dan program pasangan calon harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Fakta di lapangan, pemilih kerap menjumpai persoalan klise. Mengapa orang-orang yang dianggap baik, berintegritas tinggi, dan memiliki kecakapan mumpuni, acap enggan tampil berkompetisi dengan berbagai dalih? Putusan MK soal pelonggaran ambang batas dipandang dapat menjaring banyak calon pemimpin, kendati saat ini putusan itu terbit di sisa waktu pendaftaran yang terbilang sempit. Calon yang banyak itu akan kita respon atau kita akan sambut dengan gembira dengan perilaku pemilih yang menolak politik uang, memastikan birokrasi yang netral, dan juga penyelenggara pemilu yang profesional dan non-partisan. Sejak 2015, jumlah pasangan calon kepala daerah tunggal terus meningkat. Bawaslu menyebut pada Pilkada 2015 hanya ada 3 calon tunggal. 2 tahun berselang pada Pilkada 2017 muncul 9 calon tunggal. Setahun kemudian dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal. Pada Pilkada 2020 mencuat 25 calon tunggal. Fenomena itu disebut-sebut lantaran koalisi partai politik pengusung calon bersangkutan ingin lekas mengamankan peluang kemenangan sejak awal. Sedangkan parpol di luar koalisi yang menakar peluang mereka untuk menang kecil lantas menahan diri dari kompetisi.
Menyusul putusan MK yang terbit hanya sepekan sebelum hari pendaftaran, akankah panggung pilkada menyuguhkan persaingan sehat yang lebih kompetitif? Kita harus menggunakan putusan nomor 60 MK untuk mendorong, memastikan, dan meminta partai politik mengusung kader-kader terbaiknya sesuai dengan figur yang dikehendaki konstituen. Pilkada yang mestinya menawarkan keragaman politik ini, keragaman pilihan ini, hanya akan bermakna walaupun calonnya banyak, kalau orang yang kita pilih dan terpilih nanti adalah mereka-mereka yang berkompetisi dengan sehat, dengan tanpa korupsi atau tanpa politik uang, dan betul-betul memang jelas visi misi dan programnya. Dampak putusan MK mungkin saja memunculkan lebih banyak kandidat. Namun, perlu dicermati bila kuantitas belum tentu berjalan beriringan dengan kualitas. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkap tidak kurang dari 61 kepala daerah menjadi tersangka korupsi sepanjang rentang waktu 2021 hingga 2023 lalu. Umumnya mereka tersandung kasus suap menyuap dan penyalahgunaan anggaran belanja daerah untuk kepentingan pribadi hingga jual beli jabatan. ICW mencatat dari kurun waktu 2021 sampai 2023 saja, tidak kurang dari 61 kepala daerah menjadi tersangka korupsi dengan modus mulai dari suap hingga jual beli jabatan. Apabila partai-partai politik yang sebelumnya terjegal dalam mengusung calon kepala daerahnya sendiri hendak betul-betul memanfaatkan dampak dari putusan MK nomor 60 ini dan di saat bersamaan mencoba untuk memutus rantai korupsi daerah, penting untuk tidak hanya mengusung calon-calon yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik saja, tapi partai-partai juga baiknya mengedepankan proses kandidasi di internal yang sesuai prosedur, transparan, serta demokratis. Independensi daripada kandidat partai juga perlu dijamin dengan tidak bergantung pada sumber-sumber dana kotor maupun donasi dari kelompok oligark dalam proses kampanye nanti. Potensi praktek korupsi pada pemerintahan daerah sebagaimana kasus banyaknya kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi itu bisa dimitigasi dengan cara memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki integritas. Disinilah pentingnya pemilih memiliki informasi yang cukup. Dan kami juga sebagai penyelenggara pilkada, kami juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang. Karena pemberi dan penerima itu sama-sama akan terjerat. Disinilah pentingnya kesadaran kita bersama. Sama halnya Pilpres, pemilihan kepala daerah secara langsung juga memegang prinsip one man, one vote, yang merupakan bentuk kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri. Suara bijak pun menyebut pemimpin yang tampil di panggung kemenangan sejatinya cerminan dari rakyat pemilihnya.